sebaran partai yang menang memang PDI, tapi basis yang paling menyebar sebenarnya adalah Golkar. Dia sekitar 15 provinsi menang gitu. Nah, belum lagi daerah-daerah. Seperti saya berasal dari daerah di Sumatera sana, lawannya kota kosong. Agenda rakyatnya di mana? Memang di daerah-daerah itu belum terakses. Kita katakanlah gerakan ataupun masyarakat sipil belum terakses untuk memajukan agenda politiknya. Jadi kesenjangan antara kota dan desa itu kita lihat memang cukup menentukan secara nasional mau kita bawa kemana demokrasi kita ini. Nah, dalam konteks itu kita terus berupaya sebenarnya dengan teman-teman untuk merajut bagaimana ke depan kalau sekarang sudah ada partai buruh, memungkinkan nggak misalkan kelompok lain yang belum terlibat di partai buruh itu juga mengusung alat politik bersama, atau memungkinkan juga misalkan kita membangun blok di dalam partai buruh misalkan seperti itu. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan karena menurut kita politik yang berkemajuan, politik yang progresif itu nggak hadir di Indonesia. Misalkan kita berbicara tentang, saya kemarin lihat beberapa partai-partai yang sedang tamar munas, hampir dikatakan tidak ada masyarakat sipil yang diundang. Yang diundang adalah tokoh masyarakat, yang diundang adalah Apindo, Kadin. Yang masyarakat itu nggak dihitung sebagai konstituen yang signifikan gitu, yang sangat dibutuhkan masukannya gitu. Ini kan sebenarnya cerminan bagaimana negara kita dioperasikan. Dioperasikan itu untuk memenuhi kepentingan disinggung tadi sama Bang Boing, ya oligarki, ya kapital besar gitu. Ini yang diuntungkan dengan kondisi hari ini. Di sisi lain, gerakan sosialnya memang membutuhkan format baru menurut aku. Karena kita melihat formatnya adalah 98 misalkan, atau balik ke belakangnya 74 misalnya gitu. People power yang sekedar dia menjadi sebuah gerakan sosial untuk perbaikan-perbaikan hal-hal yang terlihat gitu. Hal-hal yang di luar cangkang gitu. Tapi hal-hal yang mendalam belum memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Jadi gerakan sosial yang berbasiskan perbaikan-perbaikan ini memang terus akan kita lakukan. Misal kalau contoh saya berasal dari organisasi Kesatuan Perjuangan Rakyat, beberapa daerah kita menguji coba, misalkan kita paham bahwa politik ini demokrasinya prosedural, semu, kalkulasinya adalah kalkulasi pragmatis gitu kan. Dalam konteks itu ruang mana yang bisa kita masuki gitu. Kita kemarin dicoba misalkan di Nusa Tenggara Barat, di Bima, kita coba masuk dalam ya mungkin politik rekognisi gitu ya. Jadi kita mengadvokasi sebuah perda yang di undang-undangnya udah ada, misalkan undang-undang perlindungan petani gitu ya. Itu kita coba untuk paling tidak membuka akses pendidikan politik. Kalau kemarin di Maluku Utara kita coba masuk di ruang nelayan gitu. Nah, hal-hal itu yang baru bisa kita lakukan. Semisal kayak di Gebrak hari ini akan menguji coba untuk mengadvokasi tentang kebijakan pengupahan misalkan. Nah, tapi untuk lanskap atau lapangan politik yang cukup besar pasca pilkada ini, ya menurut saya gerakan rakyat harus memulai menentukan agendanya gitu. Apa agenda gerakan rakyat sampai 2029? Apakah kita hanya cuman akan ikut dalam poros viralitas yang sangat politis kayak kemarin gitu kan? Ya kalau dibilang yang diuntungkan siapa gitu? Karena sama-sama punya starting yang sama gitu. Pasti partai yang besar. Tapi itu kita apresiasi juga teman-teman Partai Buruh dan Gelora menguji paket undang-undang politik. Kalau di KPR melihatnya itu paket undang-undang politik gitu ya. Jadi memang harus dirubah. Tapi Pak, Partai Gelora katanya menyesal. Nah, kayaknya ada gajah yang sedang ini ya. Nah, dalam konteks itu kita melihatnya sebenarnya dibutuhkan memang akses itu dibuka gitu. Tapi tidak saja demokrasi prosedural yang kita lakukan, maka
memang pada saat ini kita baru masuk pada politik kesadaran, politik rekognisi untuk mengadaptasi undang-undang yang progresif agar diimplementasikan. Tapi sebuah entitas politik ke depan yang memiliki nilai tawar itu dibutuhkan gitu. Karena ya kalau tadi ngomong-ngomong Bang Dika, masa elit hari ini rekonsiliasi bisa gitu kan? Jadi apa-apa itu mau disatuin gitu demi gotong royong, musyawarah mufakat. Masyarakatnya nggak bisa rekonsiliasi. Ini kan yang butuh kita terobos gitu ya. Karena mereka pasti mengatasnamakan rekonsiliasi, mengatasnamakan persatuan, atau kalau kemarin pidatonya presiden terpilih itu ini ada yang menunggangi, asing dan lain sebagainya, sangat gampang menstigma itu. Nah, dalam konteks itu dibutuhkan sebuah alat politik memang yang akan kita dorong berkonsolidasi. Kemarin juga awal-awal setelah pemilu, Bang Boing mengingatkan kalau memang ada yang mau melakukan membuat alat politik sejak sekarang gitu. Karena kalau udah 2 tahun mau pemilu mau buat ya udah omong kosong gitu. Nah, dalam konteks itu kita memang akan mencoba gerakan buruh bersama rakyat melakukan bangunan di jaring-jaring. Termasuk kemarin kita ketemu di LBH. Ini gimana nih kalau Senin konsultasi pasca putusan MK dilakukan, mau dikawal atau tidak gitu. Ternyata dikebutkan tadi malam dan sekarang selesai gitu. Nah, terus apa? Apakah kita kehilangan momentum dan kehilangan tenaga untuk terus mempertahankan itu? Karena ya aku sebut fantasi lah ya. Fantasi teman-teman ini ada momentum ini kita harus dorong nih sampai kalau bisa nggak jadi pelantikan gitu. Tapi ini kan fantasi gitu. Nah, untuk mengoperasionalkan itu aku pikir kita butuh menjembatani. Ada faktor makro yang besar, isu politik, dengan faktor-faktor mikro yang tadi sudah disebutkan Mbak Puspa. Ada agenda-agenda rakyat yang sangat detail gitu. Kita butuh perumahan yang layak, lapangan kerja, jaminan sosial dan lain-lain. Isu makronya seakan tidak terhubung, dan itu juga menjadi pekerjaan rumah bagi gerakan buruh bersama rakyat ataupun gerakan secara umum untuk memfasilitasi itu. Yang kedua, menurut kita pasca undang-undang pilkada ini operasi gerakannya juga harus meningkat. Menurut saya kita butuh reclaim terhadap gagasan-gagasan yang berkembang hari ini di media ataupun di publik. Misalkan hari ini peringatan darurat, memang daruratnya sejak kemarin gitu, daruratnya udah lama gitu kan. Tapi memang itu gagasan yang berkembang, maka itu butuh disuntik agar gagasannya itu berkembang lebih berkemajuan. Di luar misalkan kita butuh operasional untuk membangun jari-jari. Teman-teman di daerah-daerah itu mungkin masih melihat Jakarta. Tapi kalau kita kayak kemarin di KPR, sebenarnya kita malah melihat teman-teman di daerah. Karena kita belajar dari pengalaman baik Mus Tidak Percaya, reformasi di korupsi, Omnibus Law. Gongnya itu sebenarnya di daerah-daerah. Kalau teman-teman di daerah-daerah itu punya kemampuan untuk mobilisasi dan endurance-nya, daya tahannya itu bisa agak lama, memungkinkan sebenarnya perubahan sosialnya terjadi. Tapi itu kan tidak terorganisir, tidak ada yang mengkoordinir gitulah kurang lebih. Sehingga dibutuhkan sebenarnya kita mereklaim gagasan-gagasan ke depan. Secara operasional kita butuh juga untuk membangun jaring-jaring agar ya ini harus dimuarakan kepada sebuah politik kekuasaan kalau menurut aku. Karena ya kalau politik kesadaran, politik rekognisi kita terus aja dibajak gitu ya. Banyak cara anggota-anggota DPR itu untuk mengakalinya gitu. Itu dulu mungkin. Ya, Bung Muslim tadi agenda pertama yang ingin diperjuangkan gerakan kendaraan politiknya. Tapi ketika kita bicara konteks pilkada, satu isu apa yang ingin didorong kawan-kawan buruh supaya diambil oleh para kandidat nanti depan? Kalau gerakan buruh bersama rakyat yang beberapa waktu ini agendanya jalan, sebenarnya soal upah ya. Soal upah yang seringkali itu tergantung rumusan gitu. Nah, untuk menerobos rumusan itu seringkali pemimpin-pemimpin daerah ini nggak berani, karena dia udah
patenkan melalui BPS, melalui inflasi dan lain sebagainya. Nggak ada kemauan political will-nya untuk menerobos itu. Mungkin menjelang pilkada ini akan banyak janji-janji politik. Nah dalam konteks itu kita akan melihat sebenarnya sejauh apa mereka berani menerobos itu. Karena PP terakhir di berapa ya tentang pengupahan itu ya ada rumusan yang aneh gitu, ada rumus alfa gitu, itu nggak tahu dari mana gitu, dan itu akan sangat sentralistik sampai ke daerah. Itu kita melihat juga dari Omnibus Law yang berupaya membuat kebijakan sangat sentralistik, sehingga ya kita nggak berharap banyak memang, karena kita melihat bahwa pilkada ini dia beririsan besar dengan konstelasi koalisi besar dan kabinet ke depan, sehingga agenda gerakan buruh bersama rakyat soal upah itu ya sekarang lagi riset ya, ke depan akan ada mobilisasi untuk menerobos itu sebenarnya. Baik, terima kasih Bung Muslim. Nanti kalau ada kepala daerah yang tidak mau menjalankan amanat buruh, digagalkan pelantikannya sama Gibran. Terima kasih tepuk tangan untuk Bung Muslim. Ya Bapak Ibu, kawan-kawan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Silakan barangkali ada pertanyaan, 3 penanya. 1, ada lagi? 2, dari kawan-kawan perempuan ada? Baik, saya berikan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari FGR, Banggaran Rakyat. Bicara aksi kemarin, ada orang bilang menang. Ya emang ada unsur menangnya, yaitu bagaimana keberanian rakyat. Keberanian rakyat untuk menyuarakan pendapatnya. Keberanian rakyat untuk bagaimana memaki kekuasaannya. Bagaimana keberanian rakyat mengatakan sejujur-jujurnya. Seperti itu. Ya kan? Seperti itu, kita evaluasi yang kemarin. Seperti itu. Namun apakah hasil dari putusan MK ini adalah berpihak pada rakyat? Pertanyaannya adalah tanda tanya gitu loh. Kenapa? Karena semua partai politik itu punya kepentingan yang sama. Wah, kita mau berkontestasi, elit-elit lokal itu pengen juga, kelas menengah juga pengen juga. Seperti itu. Jadi kalau bicara, wah ini kemenangan rakyat, ya keberaniannya itulah kemenangannya. Keberanian yang harus terus-menerus menggelinding kalau kata biji tukul. Iya kan? Nah, bagaimana saya dapat undangan di sini? Itu dapat undangan resmi juga dari manalah itu kawan. Bahwa habis MK itu mau ngapain? Seperti itu. Sorry ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menjaga semangat kita ini? Bagaimana menjaga semangat keberanian ini untuk terus-menerus ya. Kita lihat ya. Bagaimana membangun gerakan, ya udah kita sama kawan Boeing kita juga ada. Ya udah lama ada kawan Nuzul juga, ada banyak lah seperti itu. Namun kita juga perlu ingat bahwa ada yang namanya konflik antar elit yang harus kita dorong. Misalnya apa? Isu yang namanya Blok Medan. Ini kan pertarungan elit antar elit. Karena ada rumusannya. Ya kan? Apabila ada suatu cita-cita yang kita inginkan, bagaimana ketika kelas berkuasa tidak mampu lagi menjalankan kekuasaannya, kelas menengah bimbang, dan kelas bawah, rakyat jelata ini berani seberani-beraninya. Seperti itu kawan-kawan. Tajamkan pertarungan antar elit. Ada namanya Blok Medan, ada yang namanya isu 275 triliun kata waktu itu si Mahfud MD, meskipun dia nyalek nyapres gagal itu ya. Itu kan harusnya didorong juga. Pertajam itu. Pertanyakan lagi. Ada namanya bandar judi online yang katanya dibilang adalah siapa tuh? Inisialnya T. Ya kan? Ada ini lain. Isu-isu lain yang sebenarnya ada juga masalah bagi-bagi tambang. Ya. Sebenarnya itu juga berdampak juga buat rakyat juga.
ya kan? Isu korupsi, ya ketika kita gaungkan, harusnya itu uang itu adalah untuk rakyat. Uang itu bisa buat sekolah, nggak hanya cuma buat bagi-bagi bantuan, ya. Karena nanti sebentar lagi juga akan krisis, ya kan? Krisis kalau menurut siapa namanya Presiden Amerika tahun 1930 itu terjadinya krisis. Apa yang dilakukan Presiden Amerika biar nggak ngamuk? Yaitu dengan Franklin D. Roosevelt ya. Dengan apa namanya? Dengan membuat yang namanya pekerjaan-pekerjaan umum, membuka perusahaan Suez, membuka apalagi itu kanal-kanal apa segala macam, ya kan? Kenapa? Karena daripada lapar akan terjadi gejolak. Namun apakah, ya kan, pembukaan lapangan kerja yang hari ini banyak PHK, ya kan? Itu bisa juga, ya kan? Seperti itu. Meski nantinya juga adalah untuk kepentingan modal itu sendiri. Ya kan? Kita bisa tahu lah, pembangunan infrastruktur yang buat Jokowi ini buat siapa? Buat perputaran modal akan lebih cepat lagi. Kan seperti itu. Ya kan? Dari zaman Belanda juga seperti itu yang namanya studi edukasi, irigasi dan transmigrasi. Bahkan pembangunan jalan pos Denles itu bukan untuk rakyat. Bagaimana pemutaran modal ini akan terus menerus akan memperkaya Belanda sendiri, VOC ya. Ya kan? Iya aja lah. Jadi seperti itu. Ya. Baik. Tar dulu belum. Ya kan? Kita kan nggak kayak rezim kan yang membatasi kita bersuara toh. Silakan. Iya. Seperti itu. Tapi yang lain juga punya hak untuk bersuara. Iya, kan gitu. Hargai juga yang lain. Iya. Jadi seperti itu. Ya kan? Bagaimana nantinya, ya kan? Gerakan rakyat ini ketika bersuara ini adalah isu-isu populer kawan-kawan. Isu populer yang saya rasa bisa diterima oleh semuanya. Ya kan? Bagaimana mempertajam elit, ya kan? Bagaimana juga nantinya isu katanya menang ini, yang kemarin katanya menang ini, ya kan? Yang mudah-mudahan, ya kan? Ada kawan mudah-mudahan juga akan timbul ya kan kepala daerah yang nantinya juga bisa dari sini sendiri gitu loh, digagas sendiri. Bukan dari misalnya, kita setuju sama elit tertentu, misalnya ada kawan kita yang baju oranye, ya kan, siapa tahu mau nyagup, ya nggak Bung? Iya kan, seperti itu, amin dong, ya kan? Jadi seperti itu, ya kan, itu baru menang, ya kan? Kalau enggak, tarung aja dulu, ya kan? Mungkin pertarungan ini adalah rumusannya adalah bertarung belum tentu menang, tapi menyerah sudah pasti kalah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Perjuangan kasih. melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Kalau kata Milan Kundari. Terima kasih Bung Rizky. Tadi Silakan Bapak. baik, nama saya Cici dari Partai Hijau ya. Jadi personil PHI untuk hadir di acara diskusi yang menarik sore hari ini. Saya kawannya Bang Islah Walhi. Baik, ada hal menarik sebenarnya dari pembatalan oleh DPR Dasko. Dia mulai, dia mengakhiri ya. Iya, dan ini menarik sebenarnya. Saya dapat informasi nih dengan kawan-kawan politisi bicara baru tadi di Kuningan ngumpul. Ini Dasko ini jahatnya minta ampun nih. Gerindra ini sebenarnya ingin tampil sebagai pahlawan dan dihabisi nih Jokowi, habis-habisnya. Jadi sebenarnya ingin memberikan satu pencitraan bahwa Prabowo itu humanis. Padahal dia itu pelaku penjahat sebenarnya. Sama Jokowi sama aja sebenarnya. Kita ini sekarang sedang dodok emosinya untuk kemudian berpihak pada sebuah upaya melampangkan jalannya Prabowo menjadi presiden karena dia sudah mau mendengar suara kita, itu aja. Jadi kalau ini adalah keinginan upaya pencitraan agar Prabowo terkesan sangat humanis dan sipil. Dan ini kita jangan terjebak dalam sandiwara ini. Dan kedua, bahwa saat terjadinya demonstrasi, satu juga ormas seperti NU bicara tentang tambang dengan Jokowi. Ini bagi Partai Hijau Indonesia
sebuah upaya merusak Indonesia secara serusak-rusaknya ke lingkungan, karena isu lingkungan seperti nggak dikawal. Mohon ini dititipkan, Jakarta ini, contoh Jakarta, ini perlu ada kontrak politik dengan calon kepala daerah untuk menutup PLTU gitu ya. Kita tagih transisi energi bersihnya tuh di mana itu? Kalau nggak ada, percuma gitu, karena itu kesehatan kita mahal gara-gara polusi kan, dan segala macam jenis kerusakan, apalagi di daerah gitu kan, yang calon kepala daerahnya sudah mulai didekati oleh pengusaha-pengusaha untuk izin tambangnya keluar terus, bahkan kerusakannya akan lebih masif lagi. Ini mengerikan bagi saya, perpaduan yang cukup sempurna merusak segala sektor. Saya nggak tahu selain kita ini, kata senior kita Gunawan Muhammad, ya revolusi aja, revolusi yang damai, entah apa namanya lah. Yang jelas ini bagi saya kekuatan sipil ini adalah satu-satunya kekuatan yang masih diharapkan. Namun kalau nggak hati-hati kita akan dimanfaatkan. Itu aja. Mungkin ini bukan pertanyaannya, ini sekedar ulasan dari Partai Hijau ini. Mohon isu lingkungan dimasukin oleh Partai Buruh. Titip KP Ilham Syah dan Mbak Puspa dan teman-teman di Gebrak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fikri.